Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIP Pekantenom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada kesempatan berkumpul bersama keluarga, dan saya berharap jemaat yang ada di luar sana, anak-anak Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Jemaat yang menonton video ini, jangan lupa tekan like dan share kepada ahli keluarga kita yang lain dan rakan-rakan. Jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video baru pada minggu akan datang. Di sini saya ingin memberitahu beberapa peringatan mesra kepada jemaat. Pertama, pastikan Anda dan keluarga Anda sudah berkumpul dan bersedia mengikuti ibadah online pada hari ini. Kedua, pastikan Anda memakai pakaian yang sesuai dan selesa. Ketiga, sediakan buku nota, pen, dan paling penting adalah Alkitab. Keempat, uang persembahan boleh diberi dengan bendahari gereja secara cash atau bank-in. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi dengan bendahari gereja. Sudah tiba masanya untuk kita datang kepada Bapa dan memuji menyembah nama Dia. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Deacon Andrian. Bapa kami yang di sorga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu. Karena atas kehendak-Mu, kami merasai lagi hari yang baru yang Engkau jadikan pada hari ini. Berkat kasih karunia-Mu, kami dapat bersama-sama dalam persekutuan hari Minggu secara online pada hari ini. Kami mengandalkan kekuatan kami di dalam Engkau dalam mengharungi hari-hari kami di dunia, terlebih pada masa di mana dunia ini, negara kami, negeri kami maupun daerah dan kampung-kampung kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun tangan-Mu tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong dan mendengar setiap seruan umat-Mu. Kami menyatakan Engkau bertata dan memerintah di setiap ruang hidup kami, di setiap pelosok negara kami, serta menguasai soal politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kami, sehingga segala kerapuhan politik, kegoncangan ekonomi, pecah belah sosial serta keruntuhan budaya dan moral masyarakat kami dipulihkan dan ditegakkan karena umat-umat-Mu yang berseru dan bersyafaat demi pertobatan bangsa ini. Kami umat-Mu sehati dan sepikiran mengangkat hati kami dan tangan kami di daerah kecil desa di Pekantenom ini, memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Semoga hari-hari yang sulit ini akan berakhir dan berlalu, dan daerah kami pulih seperti sedia kala. Bapa, kami menyerahkan gereja kami, pertama-tama seluruh kepimpinan, diketuai presiden kami, para pastor, penatua, dekan, pemimpin gereja, sama ada di pusat maupun di daerah-daerah seluruh negeri kami. Demikian pun semua jemaat-Mu di seluruh Sabah ini. Biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu menyertai dan mengobarkan hati hamba-Hamba demi pelayanan bagi kerajaan-Mu, dan umat-umat-Mu akan terus kokoh dan lebih kuat menyatakan kuasa Injil-Mu serta kebesaran-Mu ya Bapa. Kepada jemaat-Mu yang terpisah dari keluarga, sama ada seorang bapa, ibu, anak, mertua, atau anak buah, kami berdoa bahwa Tuhan tetap memperhatikan
jemaatnya tetap kuat dalam mengabdi kepadamu. Pada yang lemah fisikal dan lelah rohani, tapi kami memohon kepadamu, sembuhkan dan pulihkan, tetap kuatkanlah iman. Kepada yang berkekurangan Tuhan, biarlah Engkau membuka jalan bagi berkat-berkat yang tidak tertunda. Inilah doa dan seruan dari hati kami yang di dalamnya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Kita bersyukur lagi karena kita dapat bertemu di dalam ibadah online kita. Dan mari saya ajak semua jemaat kita memuji memuliakan Tuhan kita dengan pujian ini. Haleluya, Kau Allahku. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang memuji. Dengan segenap hati ku menyembah, puji sampai seluruh bumi bersujud dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembah, puji sampai seluruh bumi bersujud mengagumi.
Teruskan pujian kita, ku naikkan syukurku. Teruskan pujian kita, anduli bahakaku. Dan sambil kita menyanyi bagi Raja kita, mari kita menari bersama-sama. Anduli koraino, aino.
mendengar tentang firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian ini. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Shalom, selamat pagi seluruh warga SIB Pakantinom. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita, sehingga minggu ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Saya berharap kepada seluruh warga SIB Pakan berada di dalam keadaan sehat, damai sejahtera, karena pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 28 hingga 31. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan yang saya mau fungsikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu kita melihat, kita meneliti dua permintaan Petrus kepada Yesus. Permintaan yang pertama, minta berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat dan mengenal Yesus berjalan di atas air, maka Petrus pun meminta supaya berjalan di atas air. Maka Petrus berkata, jika Engkau itu Tuhan, aku datang kepadamu. Sebab berjalan di atas air suatu perkara ajaib bagi Petrus. Maka Yesus menunai permintaan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus segera turun dari perahu, berjalan di atas air. Saudaraku, bila Petrus fokus memandang Yesus, Petrus sama seperti Yesus berjalan di atas air, dan Petrus memandang. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia memandang Yesus, dan Petrus sama seperti Yesus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus, ketika Petrus sedang berjalan untuk menuju kepada Yesus, dia akan mulai kehilangan. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus, bila hati
terarah atau percaya sepenuhnya kepada Yesus, saudara, kita mampu berjalan untuk menghadapi badai dunia ini. Saudaraku, bila hati kita terarah atau percaya sepenuhnya kepada Yesus, akan mengalir berkat dan kuasa terjadi di dalam hidup kita. Kita pikir ketika Petrus melihat dan mengenal Yesus, maka dia minta supaya dia dapat berjalan di atas air. Maka terjadilah Petrus dapat berjalan di atas air. Nah, saudaraku, bila hati kita terarah atau percaya sepenuhnya kepada Yesus, kita dapat melakukan perkara besar di dalam gereja. Kenapa kita dapat melakukan perkara besar, saudaraku? Karena Yesus bersama kita dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Nah, permintaan Petrus yang kedua yaitu minta tolong. Yang kedua ini adalah menyedihkan, karena tadinya Petrus dapat berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tetapi saudaraku, kenapa Petrus meminta tolong? Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Nah, kita mau melihat kenapa Petrus meminta tolong. Petrus bertukar arah hatinya, bukan mau melihat kepada Yesus, tetapi dia mau melihat angin yang sedang menuju kepadanya. Ketika Petrus melihat angin itu yang menuju ke kedapannya, timbullah perasaan takut, timbullah kebimbangan di dalam hatinya. Karena ketika itu dia berjalan di atas air, tetapi ketika dia melihat angin itu, saudaraku, hilanglah keyakinannya, hilanglah kepercayaannya kepada Yesus. Maka ketika dia hilang kepercayaan, ada ketakutan di dalam kehidupannya, maka Petrus mulai tenggelam di dalam air. Ketika dia rasa tenggelam di dalam air, Petrus meminta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kenapa Petrus tenggelam di dalam air? Pertama, Petrus hilang keyakinan bersama Yesus. Petrus takut melihat situasi dunia. Petrus ada kekhawatiran, dan kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Petrus bertukar arah, bukan melihat kepada Yesus, tetapi dia mau melihat kepada dunia. Saudaraku, kita pada masa kini bukan kita menghadapi apa yang Petrus telah alami ketika mereka menyeberang di danau itu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita pada masa kini menghadapi
berbagai tipu muslihat dunia ini. Kita menghadapi perkembangan masa ke semasa dunia. Mungkin gelombang angin besar dunia ini sedang menuju dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita tetap percaya kepada Yesus, kalaupun ada badai besar akan kita hadapi di dalam hidup ini, kalau kita terus terarah hati kita kepada Yesus, saya percaya kita tetap bersama Yesus. Tetapi kalau hati kita melihat segala tipu gaya dunia ini, saudaraku, kita akan pasti seperti Petrus. Apabila dia bertukar arah, bukan melihat kepada Yesus, tapi melihat angin itu, maka dia tenggelam. Nah, saudaraku, kalau kita percaya kepada dunia ini, kita pun akan tenggelam. Tapi saudaraku, kita bersyukur dalam pembacaan kita bahwa ketika Petrus minta tolong, Yesus tidak terlambat tangannya untuk menghulu dan menarik Petrus ketika dia mulai tenggelam. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kalaupun selama ini, hari-hari yang telah lalu, kita sudah hilang keyakinan karena situasi badai besar dunia ini telah kita hadapi dalam hidup ini, sehingga kita mulai tenggelam di dalam lumpur dosa. Saudaraku, ada kesempatan untuk datang, minta tolong, berteriak, Tuhan tolonglah aku, ampunilah aku mau datang kepadamu. Yesus segera mengulur tangannya untuk menarik engkau dari lumpur dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, jangan lambat, datanglah. Yesus sedang menunggumu karena dia tetap mengasihimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang tidak pernah berubah, Bapa yang tetap setia, Bapa yang tetap mengasihi kami, Bapa, tolong kami, biar kami tetap percaya kepadamu. Kalaupun ada badai yang besar menuju dalam hidup kami, biar kami melihatnya. Kami tahu Tuhan, ketika kami sedang berada di dalam-Mu atau bersama-Mu, Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin.